Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksud Yesus ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, tentang Roh Kudus biasanya digambarkan dalam lambang-lambang. Saya mau menyebutkan 3 lambang. Roh Kudus ketika turun atas para rasul digambarkan bagai burung merpati. Kita tahu burung merpati tak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita sering memberi janji palsu kepada Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus digambarkan bagai api. Kita tahu api kalau kena kayu bisa berubah menjadi abu. Ada sesuatu yang baru, ada perubahan yang baru. Yang ketiga, Roh Kudus bagai angin. Kita tahu sekarang masih bisa duduk di gereja ini karena menghirup udara, angin O2. Roh Kudus bagai angin yang membuat kita masih hidup. Kita yang sudah dibaptis adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis dalam namanya, hidup dalam kekuatan dan kehadirannya, juga kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus memberi kebijaksanaan dan menuntun orang di jalan yang benar. Roh Kudus juga memimpin para rasul ke seluruh penjuru dunia. Roh Kudus ada di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Kita tidak perlu merasa terancam oleh daya-daya gelap yang pergi datang seenaknya begitu saja. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang beriman. Selalu ada jalan baru, arah baru, karena kita dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita untuk terus berkembang, berbuah sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Umat Allah yang terkasih, kita murid-murid Tuhan diminta untuk menjauhi keinginan duniawi dan menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Buah-buah roh sendiri merupakan tanda kehadiran Roh Kudus
dalam kehidupan setiap murid Kristus. Buah-buah roh adalah nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan perbuatan daging. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia menegaskan, buah-buah roh adalah hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Roh Kudus adalah anugerah Allah kepada gereja, maka hari raya Pentakosta disebut juga hari lahirnya gereja. Kita harus terus memohon kepada Allah supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi manusia baru, hidup di dunia yang satu, di planet bumi yang sama, sehingga kita boleh membangun persaudaraan. Kita, para murid Tuhan, yang menjalankan pola hidup Kristiani dengan benar, seharusnya memiliki buah-buah roh. Dengan begitu, kita akan mengalami Pentakosta, merayakan dunia baru sebagai manusia baru yang penuh dengan Roh Kudus. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.